Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rika Aural Satria Pratama dari kelas 11 TKJ 2. Kali ini saya akan membacakan tentang karakteristik perangkat jaringan Nigrabel. Jenis-jenis perangkat Nigrabel. 1. Nigrabel Access Point. Pengertian wireless access point yaitu perangkat keras yang memungkinkan perangkat wireless lain seperti laptop, ponsel untuk terhubung ke jaringan kabel menggunakan Wi-Fi, Bluetooth, atau perangkat standar lainnya. Wireless access point umumnya dihubungkan ke router melalui jaringan kabel. Kebanyakan telah terintegrasi dengan router dan dapat digunakan untuk saling mengirim data antar perangkat wireless seperti laptop, printer yang memiliki Wi-Fi, dan perangkat kabel pada jaringan. Fungsi access point. Access point berfungsi sebagai pengatur lalu lintas data sehingga memungkinkan banyak klien dapat saling terhubung melalui jaringan sebagai hub atau switch yang bertindak untuk menghubungkan jaringan lokal dengan jaringan wireless atau Nigrabel. Access point dapat memancarkan atau mengirim koneksi data atau internet melalui gelombang radio. Ukuran kekuatan sinyal juga mempengaruhi area coverage yang akan dijangkau. Semakin besar kekuatan sinyal, semakin luas jangkauannya. Penerapan Nigrabel Access Point. Hotspot merupakan salah satu penerapan wireless access point yang paling umum, di mana klien Nigrabel dapat terhubung ke internet tanpa memperhatikan jaringan tertentu yang telah mereka sambungkan saat itu. Di kota-kota besar atau di daerah tertentu, hotspot umumnya disediakan dalam rumah makan, perpustakaan, stasiun, atau daerah publik lainnya yang memungkinkan banyak orang untuk dapat terus tersambung ke jaringan internet. 2. Nigrabel Router. Router adalah sebuah alat yang mengirimkan paket data melalui sebuah jaringan atau internet menuju tujuannya melalui sebuah proses yang dikenal dengan routing. Proses routing terjadi pada lapisan 3, lapisan jaringan seperti internet protokol dari stack protokol 7 lapis OSI. Router memiliki fasilitas DHCP atau Dynamic Host Configuration Protocol. Dengan men-setting DHCP, maka kita dapat membagi IP address. Fasilitas lain dari router adalah NAT atau Network Address Translator yang dapat memungkinkan suatu IP address atau koneksi internet disaring ke IP address lain. Fungsi-fungsi router. Fungsi utama router yaitu menghubungkan beberapa jaringan untuk menyampaikan data dari suatu jaringan ke jaringan lain. Namun router berbeda dengan switch, karena switch hanya digunakan untuk menghubungkan beberapa komputer dan membentuk LAN atau Local Area Network. Sedangkan router digunakan untuk menghubungkan antar satu LAN dengan LAN yang lainnya. Router juga berfungsi untuk mentransmisikan informasi dari satu jaringan ke jaringan lain yang sistem kerjanya seperti bridge. Router juga berfungsi untuk menghubungkan jaringan lokal ke sebuah koneksi DSL, biasa juga disebut DSL router. Router ini umumnya memiliki fungsi firewall untuk melakukan pelapisan paket berdasarkan sumber serta alamat tujuan paket tersebut. Namun, tidak semua router memiliki fungsi yang sama. Cara kerja router. Fungsi utama router adalah merouterkan paket. Sebuah router memiliki kemampuan routing. Artinya, router secara cerdas dapat mengetahui kemana rute perjalanan informasi atau paket akan dilewatkan. Apakah ditujukan untuk host yang lain, yang satu network, ataukah berbeda di network yang berbeda. Jika paket-paket ditujukan untuk host pada network lain, maka router akan meneruskan ke network tersebut. Sebaliknya, jika paket-paket ditujukan untuk host yang satu network, maka router akan menghalangi paket-paket. 3. Antena pengarah. Antena ini termasuk jenis antena direksional. Antena pengarah bekerja dengan menambah gain pada arah tertentu, sehingga kekuatan radiasinya hanya kuat pada arah tertentu saja. Antena
pengarah ini cocok untuk memancarkan radiasi televisi dan radio. Antena dengan bentuk seperti ini memang mengandung resiko, yaitu pancaran ke arah lain di luar dari arah yang dituju menjadi kecil. Namun antena pengarah akan sangat membantu ketika melakukan komunikasi jarak jauh sehingga tidak diperlukan stasiun relay di berbagai arah. A. Antena Yagi. Antena ini ditemukan oleh Dr. Haji Yagi dari Tokyo University pada tahun 1926. Antena Yagi adalah antena direksional, artinya dia hanya mengambil atau menerima sinyal dari satu arah, yaitu depan. Oleh karena itu, antena ini berbeda dengan antena dipol standar yang dapat mengambil sinyal sama baiknya dalam setiap arah. Antena Yagi biasanya memiliki gain sekitar 3-20 dBd. B. Antena grid. Antena grid adalah alat yang dipakai untuk mengirim, menerima, memperkuat sinyal wireless untuk melakukan koneksi point to point atau point to multipoint yang dalam bentuk antena. Antena grid ini bertujuan untuk hotspot di luar ruangan atau outdoor. C. Antena parabolik. Antena parabolik adalah sebuah antena berdaya jangkau tinggi yang digunakan untuk komunikasi radio, televisi, dan data, dan juga untuk radio location atau radar pada bagian UHF dan SHF dari spektrum gelombang elektromagnetik. Panjang gelombang energi radio elektromagnetik yang relatif pendek pada frekuensi-frekuensi ini menyebabkan ukuran yang digunakan untuk antena parabola masih dalam ukuran yang masuk akal dalam rangka tingginya untuk kerja respons yang diinginkan, baik untuk menerima ataupun memancarkan sinyal. 4. Antena omnidireksional. Biasanya antena jenis ini digunakan pada access point atau AP. Antena jenis ini mempunyai pola radiasi 360 derajat. Antena ini mempunyai sudut pancaran yang besar, yaitu 3600, daya lebih meluas, jarak yang lebih pendek tetapi dapat melayani area yang luas. Sekian dari saya. Bila ada salah mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.